Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya, masuk. Oke, Anda mau duduk di mana? Di sebelah situ aja, Bu. Baik, boleh. Oke, Ananda, selamat datang di ruang konseling kita ini. Bagaimana perjalanan ke sini tadi, Ananda? Alhamdulillah, termasuk lancar, Bu. Alhamdulillah. Tadi dari rumah atau dari mana? Dari rumah. Oh, dari rumah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Ananda, mungkin sebelum kita laksanakan konseling, langkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Silakan kepada Ananda. Nama saya Novi Sandi, saya tinggal di Sepuluh saya kuliah di ISI pada Madinah. Oke, jadi panggilannya Sandi ya. Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Sandi. Sebelumnya Sandi udah pernah melaksanakan konseling? Belum. Belum pernah ya. Kalau mengetahui tentang konseling itu sendiri? Belum juga. Belum bisa. Oke, di sini Ibu mau menjelaskan kepada Sandi agar Sandi paham ya tentang apa itu bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling itu sendiri itu pemberian layanan dari seorang konselor, yaitu seperti Ibu sendiri kepada kliennya, yaitu Sandina. Di sini kalau kita melaksanakan konseling, kita ada asas dalam proses konseling tersebut, yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan, kerahasiaan, dan masih ada lagi. Nah, jadi dalam asas kesukarelaan ya seperti Sandi tadi datang ke sini dengan sukarela ingin melaksanakan konseling. Nah, terus ada keterbukaan, itu Sandi bisa bercerita bebas kepada Ibu tentang apa permasalahan atau faktor penghambat Sandi dalam melaksanakan sesuatu, dan ada asas kerahasiaan. Nah, rahasia itu di mana Ibu akan menjaga segala informasi yang Ibu dapat dari Sandi kepada Ibu. Sampai sejauh ini Pak Sandi sudah paham? Lumayan. Oke, Sandi. Jadi boleh silakan Sandi ingin bercerita kepada Ibu tentang permasalahan Sandi saat ini. Ya mungkin kalau untuk buat permasalahan untuk saat ini, ya mungkin trauma sih. Oke, trauma. Trauma seperti apa yang Sandi alami saat ini? Ya kalau buat trauma untuk saat ini, dulunya jatuh dari sepeda motor. Jatuh dari motor. Ya, terus sampai sekarang itu trauma kadang bisa datang sendirinya lagi gitu. Sudah berapa lama kejadian itu terjadi? Sudah 2 tahun yang silam. 2 tahun yang lalu. Nah, setelah kejadian 2 tahun yang lalu, apa sekarang trauma yang ini Sandi alami? Yang saya alami ketika saya jatuh itu ya mungkin melibatkan kesakitan kaki, terus dirawat. Dalam dirawat, kesembuhannya juga butuh waktu yang panjang. Terus dalam kejadian itu ya mungkin diri saya sendiri emang benar-benar trauma waktu itu. Dari trauma tersebut, apa sih contohnya yang membuat Sandi sekarang terganggu? Yang terganggunya pas waktu itu mungkin ya apa ngeliat orang kencang apa gimana gitu kan. Jadi kalau misalkannya ada orang yang mau nyalip kencang dari saya yang mau motor, langsung shock. Apa sih reaksi dari trauma tersebut terhadap diri Sandi sendiri? Reaksi saya pas nyalipan itu tangan gemeteran, dada sesak, terus kayak orang gimana panik, ada rasa paniknya juga. Terus ya kalau otomatis trauma pasti ada lah ya, namanya orang habis dulunya kejadian ya, gitu. Jadi was-was. Dari hal yang Sandi ceritakan tadi, apa yang paling membuat Sandi teringat-ingat selalu dari kejadian tersebut? Di kejadian waktu itu yang masih teringat kaki dilindas sama motor. Di waktu itu emang posisi Sandi sempat jatuh, jadi ada yang motor juga yang lewatin dari belakang, jadi sempat kelindes kakinya. Ya. Dari hal trauma tersebut, mungkin Sandi bisa nggak memperkirakan berapa kali Sandi merasakan trauma atau kecemasan itu dalam jangka pendek atau jangka panjang? Kalau buat menjelaskannya mungkin dalam jangka waktu panjang.
sampai trauma panjang ya. Mungkin dalam sehari itu ada nggak setiap hari kah atau setiap minggu atau bagaimana? Setiap perjalanan mungkin Berarti selalu ya terjadi terjadi. berulang-ulang setiap berkendara. Oke, berarti dapat Ibu tangkap Sandi merasakan kecemasannya itu ketika berkendara selalu merasa cemas, gemeteran gitu ya. Nah, hal tersebut bagi diri Sandi tersendiri itu sangatkah mengganggu atau bagaimana? sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Dari skala yang diberikan dari 1 sampai 10, mungkin Sandi bisa memperkirakan kecemasan atau trauma Sandi tersebut. 9. 9 ya. Nah, Sandi ada nggak keinginan gitu untuk melawan trauma tersebut? Ada sekali. Mungkin sebelumnya apa upaya yang Sandi lakukan untuk melawan trauma tersebut? Ya mungkin dengan dilatih lagi mentalnya yang buat belajar motor lagi supaya mentalnya lebih kuat, dan rasa trauma mungkin bisa jadi mungkin dalam jangka waktu panjang mungkin rasa trauma akan hilang. Oke, di sini kita boleh mencoba ya. Sandi mengikuti perkataan Ibu ya. Coba Sandi membayangkan posisi Sandi di saat kejadian trauma tersebut sekarang. Ibu akan melihat gimana reaksi Sandi. Kebayang ya. Nah, rasanya kalau hal tersebut ada di Sandi sekarang gimana? Masih karena trauma. Masih trauma ya. Nah, di sini Ibu juga minta kepada Sandi, coba Sandi membayangkan saat Sandi sekarang ini sedang berkendara. Berkendara dalam keadaan yang tenang, hati-hati, tanpa memikirkan hal-hal yang buruk. Bisa? Oke. Bagaimana kalau dalam tenang ya? Nah, dalam keadaan trauma, Sandi merasa cemas dalam berkendara, misalnya seperti dibayangkan tadi. Nah, Sandi coba pejamkan mata untuk menenangkan diri, tarik nafas, lalu hembuskan melalui mulut, tarik nafas lagi, lepaskan melalui mulut. Oke, sudah kebayang? Nah, Sandi kan sudah melakukan tadi bentuknya untuk menenangkan diri. Nah, Sandi bisa menciptakan pikiran-pikiran yang positif saat berkendara. Apakah itu bisa Sandi terapkan? Bisa. Bisa. Nah, mungkin Sandi bisa melaksanakan itu mungkin dalam jangka waktu beberapa hari ini. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Nah, dari hal yang Sandi ceritakan tadi tentang kecemasan Sandi sudah mencobakan juga cara untuk mengatasi kecemasannya. Nah, mungkin Sandi bisa memperkirakan dari 1 sampai 10 kecemasan Sandi sudah berada di nomor berapa? 5. Oke, di nomor 5 ya. Bagus. Oke, setelah proses konseling kita tadi, dapat disimpulkan dari kecemasan yang pernah Sandi alami 2 tahun yang lalu. Nah, reaksi itu sangat mengganggu bagi Sandi ya. Nah, lalu reaksinya pada diri Sandi saat berkendara itu setiap saat ya, setiap saat dalam berkendara. Oke, reaksinya itu menjadi cemas, gemeteran, dan ada sesak, kena kaget ya. Oke, dan Sandi juga sudah belajar cara menenangkan diri dan menciptakan pikiran yang positif ya. Nah, dari hal-hal yang kita lakukan saat konseling ini, apa yang bisa Sandi dapat? Ya mungkin dari proses konseling ini merasa trauma, kaget, cemas mungkin lebih berkurang. Ya. Terus di sisi positif mungkin lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Oke, mungkin setelah ini kita bisa melaksanakan konseling kedua untuk melihat perkembangan dari Sandi, bagaimana mengatasi traumanya. Kapan Sandi bisa? Ya mungkin lusa ya. Bisa. Sandi mungkin bisa menghubungi Ibu dulu untuk melaksanakan konseling kembali.
kasih ya Bu. Ya. Nah, mungkin untuk sesi kedua proses session kita, Sandi mau di ruangan ini juga atau di tempat lain, di taman atau di mana? Kafe gimana? Oh, di kafe. Oke, terima kasih Bu telah memberikan petualangan konselingnya kepada saya. Mungkin akan saya terima sebaik mungkin, akan saya sesuai mungkin, dan akan saya laksanakan dengan secara baik ke depannya. Oke, setelah ini Sandi langsung pulang atau mau ke teman dulu? Langsung pulang aja. Langsung pulang. Oke Bu, terima kasih buat sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih buat bantuan dan konselingnya hari ini. Iya. Ya mungkin apa yang Ibu jelaskan tadi mungkin bisa saya terima semua, bisa saya menjalankan semuanya dengan baik. Bu, saya pamit dulu. Ya, hati-hati ya Sandi.